Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoiruni Swatin dari Akuntansi C akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro pada materi pasar monopolistik. Nah, pertama-tama, apa sih pengertian dari pasar monopolistik itu sendiri? Pasar monopolistik yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau differentiated product. Kemudian ada ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak perusahaan dalam pasar ini. Perusahaan dalam pasar monopolistik ini mempunyai ukuran yang relatif sama. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Produksi dalam pasar monopolistik berbeda coraknya, dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi nilai. Ini bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu berbeda corak. Kemudian, yang keempat, kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dalam menjalankan usaha di dalam pasar monopolistik tidak mengalami hambatan. Kemudian yang terakhir yaitu persaingan mempromosi penjual sangat aktif. Karena produk yang dihasilkan sedemikian rupa, maka untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, perusahaan melakukan persaingan bukan harga, yaitu dengan memperbaiki mutu dan desain, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus, dan memberikan syarat penjual yang menarik. Kemudian dalam pasar monopolistik terdapat keseimbangan. Keseimbangan dalam pasar monopolistik ada dua, yaitu keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Nah, pada keseimbangan jangka pendek dapat memperoleh untung lebih normal, untung normal, atau mengalami kerugian. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan. Nah, dalam jangka panjang, keuntungan akan menggalakkan perusahaan baru. Kedua, kerugian akan mendorong firma keluar dari pasaran. Nah, dalam jangka panjang, dalam jangka panjang hanya memperoleh untung normal. Jadi, dalam jangka panjang hanya ada keuntungan. Nah, berikut kurva keseimbangan dalam pasar monopolistik. Yang pertama yaitu jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek yang sudah saya utarakan sebelumnya yaitu mengalami keuntungan dan mengalami kerugian. Nah, dalam mengalami keuntungan yang maksimum tercapai apabila jumlah produksi atau QI pada tingkat produksi ini tingkat harga adalah P. Nah, pada segi 4P ABC menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang dinikmati perusahaan monopolistik itu. Nah, ketika mengalami kerugian yang minimum tercapai apabila jumlah produksi atau Q dan pada tingkat produksi ini tingkat harga adalah P. Besarnya kerugian yang diderita digambarkan oleh kotak PABC. Walaupun mengalami kerugian, perusahaan akan terus beroperasi selama hasil penjualannya melebihi jumlah berubah atau harga melebihi AVC. Kemudian dalam jangka pendek. Nah, dalam kurva di atas menunjukkan produksi berjumlah Q1 dan pada tingkat produksi ini tingkat harga adalah P1. Dapat dilihat bahwa
P1 sama dengan biaya total rata-rata, yang berarti bahwa perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Dalam pasar monopolistik terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan pasar monopolistik, yaitu menghasilkan barang yang berbeda corak. Kenapa demikian? Ciri ini meningkatkan kesejahteraan konsumen karena mereka dapat memilih corak barang yang sesuai dengan selera dan kemampuannya. Dan kedua yaitu distribusi pendapatan dalam masyarakat yang merata. Oleh karena perusahaan terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil yang memperoleh untung normal, pemilik modal tak memiliki kekayaan yang berlebihan dan kesempatan kerja yang diciptakan juga lebih besar. Kemudian ada kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, operasinya tidak seefisien pada pasar persaingan sempurna. Kenapa demikian? Karena pertama, harga lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kuantitas produksi lebih rendah. Dan yang terakhir, pada keseimbangan ini tidak tercapai efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Yang kekurangan yang kedua yaitu perusahaan tidak mempunyai galakan untuk melakukan inovasi. Ini dikarenakan karena modal yang lebih terbatas, pasar yang terbatas, dan kecenderungan untuk memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang menghalang firma untuk menciptakan inovasi. Nah, dalam pasar monopolistik disebutkan di atas yaitu adanya persaingan bukan harga. Maksudnya di sini yaitu menarik lebih banyak pelanggan bukan dengan cara menurunkan harga, tetapi dengan cara promosi yang lain. Sangat penting perannya dalam pasar monopolistik. Nah, bentuk utama persaingan bukan harga adalah pengiklanan, pembeda penampilan barang, dan after sales service atau jasa sesudah penjualan. Nah, dalam pasar monopolistik disebutkan juga ada periklanan. Dalam persaingan bukan harga pun disebutkan pengiklanan. Nah, pengiklanan sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihannya yaitu dapat menurunkan biaya produksi. Kemudian yang kedua, membantu konsumen dalam memilih barang. Yang ketiga, menggalakkan perkembangan mutu. Dan yang terakhir, menambah kesempatan kerja. Nah, kekurangan dari periklanan yang pertama, penghamburan pembelanjaan. Yang kedua, sering tidak memberikan informasi yang benar. Yang ketiga, menghambat kemasukan perusahaan. Dan yang terakhir, kesempatan kerja yang diciptakan tidak berlaku kasar. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.